Pernyataan bahwa Yesus itu bukanlah Nabi Isa hanya karena beberapa data-data yang dikemukakan, seperti Nabi Isa dalam pandangan Islam itu adalah seorang nabi, sedangkan dalam ajaran Nasrani dia adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Juga perbedaan tentang riwayat lahirnya dan beberapa perbedaan yang lainnya, itu hal yang telah dibantah bukan hanya oleh kalangan Muslim, bahkan oleh kalangan Nasrani sendiri. Dan pernyataan tersebut terlalu minim data. Bila alasannya hanya karena perbedaan nama atau beberapa cerita yang berbeda, sedangkan begitu banyak kesamaan yang tidak mungkin kesamaan itu ada pada yang lain, maka jelaslah kengawurannya. Baiklah, untuk membantah pernyataan tersebut, yang pertama adalah gara-gara beda nama. Kita harus ingat bahwa nama itu bisa paralel. Misalnya Ibrahim, nama lainnya Abraham. Kemudian Yusuf, Yosef. Kemudian Yahya, Yohanes. Bahkan jangankan antara bahasa satu dengan bahasa yang lain, antara orang-orang Nasrani sendiri penyebutannya itu berbeda. Misalnya dalam Injil Indonesia ada sosok yang namanya Petrus, tapi dalam Injil orang-orang Barat namanya Peter, James. Di lisan orang Indonesia bukan James, tapi Yakobus. Maka termasuk Yesus sendiri. Yesus ini disebut dalam berbagai macam bahasa dengan bahasa yang berbeda-beda. Orang Arab menyebutnya Isa. Dalam Injil-Injil berbahasa Arab disebut dengan nama Yasu. Kemudian juga disebut dengan Yosua. Antara lidah orang Melayu dengan orang Barat sendiri ada perbedaan. Di sini disebut Yesus, di sana Jesus. Maka perbedaan nama ini bukanlah perbedaan yang perlu dipermasalahkan. Yang selanjutnya adalah jika alasannya karena perbedaan beberapa cerita atau riwayat, persamaannya juga sangat banyak. Misalnya, dalam Al-Quran dan Injil menyebutkan bahwa sebelum Isa diutus, itu sama-sama didahului oleh seorang nabi yang bernama Yahya atau Yohanes. Kemudian sama-sama disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun Injil, dilahirkan dari seorang perawan suci yaitu Maria atau Maryam. Juga dalam Al-Quran dan Injil sama-sama disebutkan bahwa Isa adalah kalimatullah atau roh yang Allah hembuskan. Kemudian Al-Quran dan Injil sama-sama menyebutkan bahwa Isa bisa mengobati berbagai macam penyakit dan bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan banyak persamaan yang lainnya, walaupun ada perbedaan. Perbedaannya misalnya Al-Quran menyebutkan bahwa Isa itu sudah bisa berbicara saat dia masih bayi. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sedangkan Injil tidak menyebutkan itu. Begitu juga Al-Quran menyebutkan kemukjizatan bahwa Isa bisa membuat patung burung dan kemudian ditiupkan ruh dan hidup. Injil tidak menyebutkan itu. Dan termasuk perbedaan tempat lahirnya Isa. Ketika Al-Quran menyebutkan secara jelas bahwa Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma, sebaliknya dalam Injil tidak disebutkan secara tegas bahwa Isa itu dilahirkan di kandang domba. Tidak ada dalam Injil yang menyebutkan hal tersebut. Itu hanya hasil kesimpulan, karena bayi Isa itu diletakkan di palungan. Tetapi itu kan bisa terjadi setelah dilahirkan di pohon kurma, kemudian dibawa ke kandang domba, atau itu bukan kandang domba. Nah, masalahnya oknum ini dia menjadikan Alkitab sebagai alat kritik terhadap Al-Quran. Padahal dalam metodologi ilmiah, tidak boleh ada dua sumber informasi yang berbeda, itu saling mengkoreksi atau saling mengkritik, tanpa adanya sumber ketiga yang lebih kuat daripada keduanya, atau yang menguatkan salah satunya. Maka tentang masalah ini, tinggal diuji saja, mana informasi yang lebih valid, informasi yang disampaikan oleh Al-Quran, atau informasi yang disampaikan oleh Alkitab. Dan beberapa ahli telah menyatakan bahwa informasi Al-Quran itu lebih akurat. Ini dinyatakan bukan hanya oleh kalangan ilmuwan Islam, tetapi juga diakui oleh pihak orang-orang Nasrani. Yaitu misalnya, Isa itu tidak lahir di bulan Desember. Ini misalnya dinyatakan oleh Adam Clark. Yaitu ketika menganalisa saat Yesus lahir, ada penggembala-penggembala yang bergembira. Yang mana para penggembala, khususnya orang-orang Yahudi, itu tidak akan menggembalakan gembalaannya di musim dingin, karena Desember itu musim dingin. Penggembalaan hanya mungkin dilakukan di saat musim semi dan musim panas. Dan Al-Quran menyatakan bahwa Isa dilahirkan di saat pohon kurma berbuah. Dan kita tahu bersama, kurma hanya berbuah di saat musim panas. Demikian juga informasi yang saling bertentangan antara Injil dan Al-Quran, silakan diuji dengan data, dengan logika yang didatangkan sebagai pihak yang ketiga. Misalnya, dalam Al-Quran, para nabi dan rasul itu digambarkan sebagai sosok yang maksum. Salah iya, tapi mereka mustahil berbuat maksiat. Sedangkan dalam Injil bukan hanya berbuat dosa, tapi melakukan kesalahan dan dosa sangat besar. Nabi Lut digambarkan berzina dengan dua putrinya, wal iyadu billah. Nabi Daud berzina dengan Binor, bininya orang. Kemudian Nabi Musa digambarkan kehilangan kesabaran sampai ngamuk. Kemudian Nabi Ibrahim digambarkan berbohong. Dan penggambaran-penggambaran yang lainnya. Kan ini tinggal diuji saja. Termasuk adalah pernyataan bahwa Yesus itu adalah anaknya Tuhan. Sedangkan dalam Islam, Yesus itu adalah nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain. Perbedaan pandangan antara Islam dengan Kristen ini tidak menyebabkan kemudian kita bisa mengklaim, mengatakan Isa itu bukan Yesus. Kalau perbedaan itu bukan hanya terjadi antara Nasrani dengan Islam loh. Bahkan di antara orang-orang Nasrani sendiri itu berbeda pandangan teologis tentang posisi Isa sebenarnya. Makanya kemudian ada aliran Trinitas, menganggap bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi tetapi satu dalam hakikat. Kemudian ada Unitarian yang menganggap bahwa kalau secara posisi Allah Bapa itu tetap di atas Allah Anak dan Roh Kudus.
Kemudian ada konsep teologi oneness yang menganggap bahwa Tuhan itu satu dalam hakikat dan pribadi. Termasuk ada tritheis, yaitu yang menganggap bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi dan 3 hakikat. Meskipun kemudian oleh umumnya pemahaman Nasrani dikatakan bahwa tritheis ini adalah pemahaman bid'ah. Apakah bisa kemudian antara orang Nasrani mengatakan Yesus kami berbeda dengan Yesus Anda? Karena Yesus kami adalah anaknya Allah, sedangkan Anda mengatakan Allah itu sendiri. Maka jelas pernyataan tersebut bukan hanya terbantah oleh data-data yang ada dalam agama Samawi seperti Yahudi dan juga Muslim, tetapi juga terbantahkan oleh fakta dan data yang ada dalam agama Nasrani itu sendiri. Lawang dalam Injil yang resmi dikeluarkan oleh gereja, itu banyak menyebut Yesus dengan Isa. Kemudian emas ini, emas atau mbak sih? Mohon maaf ya, saya tidak tahu ini emas atau mbak, mengatakan kalau ini adalah pribadi yang berbeda. Alangkah baiknya sebelum dia berbicara keluar yang justru nanti akan menampakkan ketidakpahamannya, dia diskusi dulu dengan intern dia agar datanya kemudian tidak terlalu terlihat mentah dan abal-abal.